Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa, fungsi bahasa, dan kedudukan bahasa. Kelompok 1. Nama anggota kelompok. 1. Nadif Mukhlisin, NIM 1264020101006. 2. Yulia Khoiratul Kasanah, NIM 1264020101007. 3. Dwiana Putri, NIM 1264020101018. 4. Fitri Khotimah, NIM 1264020101019. 5. Nihayatul Muafiroh, NIM 1264020101023. 6. Karunia Kinanti, NIM 1264020101034. 7. Alia Nika Nurhusnina, NIM 1264020101035. 8. Siti Nur Aziza, NIM 126402010100260. A. Sejarah perkembangan bahasa. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Akibat perkembangan zaman, bahasa Indonesia mengalami banyak perubahan yang cukup signifikan, baik itu dari segi kosakata maupun dari segala segi tata bahasa. Berikut penjelasan sejarah perkembangan dari bahasa Indonesia yaitu: 1. Sebelum kemerdekaan. Pada saat sebelum kemerdekaan, masyarakat Indonesia masih menggunakan bahasa Melayu sebagai alat penghubung atau lingua franca di seluruh Nusantara, bahkan juga digunakan di seluruh wilayah Asia Tenggara. Karena itu, setiap ada bangsa asing yang datang ke Indonesia, mereka menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi. Adapun peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan perkembangan bahasa Melayu di Indonesia sebelum kemerdekaan yaitu: A. Tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. D. Tahun 1908 pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi voor de Volkslectuur atau Taman Bacaan Rakyat. Badan ini pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan ini sangat membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. C. Tanggal 16 Juni 1927, Jaya Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini merupakan pidato pertama menggunakan bahasa Indonesia dalam sidang Volksraad. D. Tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia yang kemudian disebut Bahasa Indonesia. E. Tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. F. Tahun 1936 Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru Bahasa Indonesia. G. Tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. 2. Setelah kemerdekaan. 1 hari setelah Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, lalu ditetapkanlah
Undang-Undang tahun 1945, yang mana dalam undang-undang tersebut dalam pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sejak itulah bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi bahasa Indonesia, sehingga dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan, kenegaraan, pendidikan, ataupun forum resmi harus menggunakan bahasa Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan perkembangan bahasa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu A. Tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang tahun 1945 yang salah satu pasalnya, pasal 36, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. B. Tanggal 19 Maret tahun 1945 diresmikan penggunaan ejaan Republik, ejaan Soewandi, sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. C. Tanggal 23 Oktober sampai 2 November tahun 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 2 di Maret. D. Tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR. E. Tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia. F. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 3 di Jakarta. G. Tanggal 21 sampai 26 November 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia keempat di Jakarta. H. Tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 5 di Jakarta. I. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 6 di Jakarta. C. Tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 7 di Hotel Indonesia Jakarta. Kongres itu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa. Fungsi bahasa. Bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan alat untuk melakukan kontrol sosial. 1. Bahasa sebagai alat ekspresi diri. Bahasa menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat dalam benak kita, sekurang-kurangnya untuk memaklumkan keberadaan kita. Unsur-unsur yang mendorong ekspresi di antara lain agar menarik perhatian orang lain terhadap kita, keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. 2. Bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan kita, dan memungkinkan kita menciptakan kerjasama dengan sesama warga. 3. Bahasa di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan, memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dari pengalaman-pengalaman itu, serta belajar berkenalan dengan orang lain. 4. Bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa sangat efektif. Kedudukan bahasa. Dalam seminar politik bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta
tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 telah dirumuskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan bahasa. Dalam seminar politik bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 25 sampai 28 Februari tahun 1975 telah dirumuskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Satu, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 2. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. A. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. B. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Ini berarti dengan bahasa Indonesia akan dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat, perangai, dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. C. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang nasional, budaya, dan bahasa. Dengan fungsi ini memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang, sosial, budaya, dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa nasib yang sama. D. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. A. Bahasa resmi kenegaraan. Pembuktian bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. B. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan sebagai alat penghubung pada tingkat nasional bagi kepentingan menjalankan roda pemerintah dan pembangunan. C. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.